Saya yang bernama Faisal Barudin Budiwono ingin menjelaskan penyakit tanaman pada jagung. Penyakit bulai. Siklus hidupnya infeksi dari Conidia yang tumbuh di permukaan daun yang masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. Lesio lokal berkembang ke titik tumbuh atau infeksi sistemik. Conidiophore dan Conidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Biji yang terinfeksi atau daun cotyledon selalu terinfeksi. Inokulum dari spora atau daun cotyledon tetap sehat. Siklus penyakit. Pembentukan spora patogen membutuhkan udara lembab atau kurang dari 90% pada suhu hangat sekitar 23 derajat Celcius. Produksi sporangia terjadi pada pukul 3 sampai 5 pagi. Spora terbesar oleh angin di pagi hari butuh waktu 1 jam untuk berkecambah atau spora menempel di daun muda basah. Umur 0-3 minggu gejalanya daun menguning, meruncing dan kaku. Di umur 3-5 minggu daun membuka, menguning, pertumbuhan lambat, tongkol berbiji atau abnormal. Kurang dari 5 minggu daun mengalami koloris. Gejalanya 1. Daun berwarna kolorotik memanjang atau sejajar tulang daun. 2. Warna putih seperti tepung pada permukaan daun. 3. Daun yang kolorik sistemik menjadi sempit dan kaku. 4. Tanaman terhambat pertumbuhannya. 5. Pembentukan tongkol terganggu atau tidak ada. 6. Jika terinfeksi sistemik, umur lebih dari 1 bulan itu bisa mati. 7. Anakan yang berlebihan, daun menggulung dan terpuntir. Pengendalian. 1. Penggunaan varietas tahan kali Angga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, Parikesit dan hibrida C1. 2. Pemusnahan tanaman terinfeksi. 3. Pencegahan dengan fungisida sistemik berbahan aktif metaksil. 4. Pengaturan waktu tanam agar serempak awal sampai akhir musim kemarau. 5. Pergiliran tanaman. Penyakit karat daun atau Puccinia sp. Teliospora berkecambah membentuk Basidiospora. Basidiospora berkecambah dan mengadakan penetrasi atau daun Oxalis sp ke spermatia. Spermatia mengadakan fusi dengan Hippalentur ke memasuki stadia Aisia atau perm bawah daun Oxalis. Selanjutnya terbentuk Aisiospora. Aisiospora diterbangkan oleh angin, jatuh pada daun jagung dan menginfeksinya. Pada daun jagung Uredospora terbentuk. Siklus hidupnya Polyspora dan Pezaeae cocok pada suhu tinggi, yaitu 20 derajat Celcius dengan kelembapan yang tinggi. Karat ini ditemukan pada dataran rendah sampai dataran tinggi, yaitu 1200 meter. Ditemukan pada musim hujan sampai kemarau. Dan ini siklusnya. Jadi mati di gambar. Ya, next. Gejalanya ada bisul, pustules atau sori pada daun. Bisul muncul di atas dan bawah permukaan daun. Berwarna coklat kemerahan, berwarna hitam kecoklatan setelah teliospora berkembang. Daun menjadi kering, penularan yang berat.
Cara pengendaliannya, penanaman varietas tahan atau Arjuna Bromo Rama C3 Pioner 2 Pioner 3 CPI 2 Semar 1 Semar 2. Aplikasi fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Penyakit gosong atau Ustilagomaides. Siklus hidupnya Oomydes calimidospora berkecambah menghasilkan sporidia. Sporidia dibawa angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. Miselium masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. Luka penetrasi langsung melalui dinding sel dan menstimulir sel inangnya untuk membelah. Siklus Ustilagomaides. Ini bisa diamati di gambar. Gejalanya itu gal dibungkus jaringan putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. Bagian dalam gal berwarna gelap berubah menjadi massa tepung spora berwarna coklat hitam. Gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung. Gal pada tongkol bila pertumbuhan sudah maksimal. Gal pada daun tetap kecil. Bila bunga jantan terinfeksi, semua tongkol juga akan terinfeksi. Pengendalian, gunakan varietas tahan, gunakan pestisida, rotasi tanaman, atau perlakuan benih. Penyakit bakteri busuk batang atau bacterial stalk rot, Erwinia chrysanthemi. Biologi siklus hidup. Bakteri dapat bertahan secara saprofit pada sisa-sisa tanaman mati, menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, haidatoda, atau luka pada daun maupun batang. Bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman yang terinfeksi. Gejalanya, tanaman tiba-tiba rebah, pangkal batang terinfeksi bakteri atau dia pangkal batangnya lunak, jarinan terinfeksi berbau busuk, batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair. Yang terakhir, bagian batangnya terpuntir. Pengendalian virus ini, penggunaan varietas tahan, pengolahan tanah yang baik, menghindari banjir, drainase perlu ditata dengan baik, eradikasi tanaman terinfeksi, penambahan pH tanah dengan kapur pertanian, kurangi penggunaan pupuk N. Dan ini siklus hidup Erwinia chrysanthemi. Next. Penyakit virus mosaik kerdil jagung, maize dwarf mosaic virus atau MDMV. Biologi virus yang pertama, virus ditularkan secara mekanis oleh serangga vektor secara non persisten. Lebih dari 20 spesies aphids dilaporkan dapat memindahkan virus ini. Aphid daun jagung Rhapalosipum maedis atau Fitch, kutu hijau Sahisapis graminum atau Rodani, dan Aphid persik hijau Maizus persisae atau Sulzer. Penularan lewat biji sangat rendah, yaitu 0,5%. Gejalanya, gejala jelas pada daun muda membuka sebagian. Yang kedua, terdapat mosaik atau warna hijau muda tua. Yang ketiga, warna hijau atau kekuningan memajang sejajar tulang daun. Yang keempat, terhambat pertumbuhan atau stunting. Yang kelima, kurang tongkol dan biji berkurang. Yang keenam, tampak pada umur 15 hari. Siklus hidup kita bisa lihat di sini. Pengendalian, yang pertama, memusnahkan tanaman jagung dan inang lainnya yang terinfeksi MDMV.
Yang kedua, melakukan pergiliran tanaman. Yang ketiga, lakukan penyemprotan pestisida. Yang keempat, jangan menanam benih jagung dari tanaman yang terinfeksi. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Terima kasih.